Kadang eh, sudah diberikan kesempatan untuk sharing informasi, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, ya juga introduction-nya. Terima kasih. Jadi adik-adik mahasiswa semua, Kang Dadang ini senior saya di ITB, walaupun kita nggak pernah ketemu ya Kang ya. Saya 2004, Kang Dadang angkatan berapa Kang? Angkatan 99. 99. Jadi kita nggak pernah ketemu Enggak, secara teori 97. kita nggak pernah. Saya, Oh, saya, 97. saya 97 saya, 97. Oh iya, tuh nggak beda beda berapa tahun tuh? 2004 sama 97 tahun ya. Jadi secara teori Betul. nggak pernah ketemu, cuma mungkin pernah ketemu waktu itu sebelum kita berangkat di BPT ya. Kang Dadang main ke Puspitek di Tangerang Selatan. Jadi ya disitulah kita kenal, ngobrol-ngobrol ya bareng akhirnya kita ketemu sama-sama berangkat ya pakai beasiswa LPDP. Saya berangkat ke Jepang, Kang Dadang ke Eropa. Jadi dua kutub eh, ini ya negara developed country, negara berkembang. Mungkin nanti juga Kang Dadang juga, saya manggilnya Kang Dadang kalau di sini karena senior. Eh, Mungkin teman-teman mahasiswa juga banyak informasi, knowledge dari dari Pak Dadang terkait drug delivery juga yang dilakukan oleh Kang Dadang selama di 20. Saya di sini share pengalaman tentang riset S2 S3 saya di Tokyo Institute of Technology. Jadi saya langsung start ya presentasi saya. Jadi judulnya Desain Stimuli Responsif Polimer sebagai nanokarir untuk cancer targeted drug delivery. Jadi emang di sini saya pakai polimer untuk bikin drug design, untuk bikin karir untuk terapi kanker. Uh, kita diskusinya santai karena ini non formal juga. Mungkin juga saya mohon maaf nanti kalau misalkan ada banyak noise di rumah karena saya lagi online di rumah. Oke, jadi ini outline presentasi saya. Saya share tentang pendahuluan tentang konsep penghantaran obat untuk kanker. Kemudian saya juga share tentang eksperimen apa sih yang dilakukan kalau misalkan kita melakukan riset tentang drug delivery. Mungkin ini kalau teman-teman mahasiswa ini angkatan berapa? Sorry, kelas tingkat berapa ya Kang ya? Tingkat Tingkat 2, tiga, tingkat 3, atau tingkat sudah tiga, tugas akhir malah? tingkat tiga. Oh, tingkat 3 berarti tahun depan udah mulai tugas akhir lah ya. Jadi Ya, kebayang ya. nanti buat yang mau skripsi atau bahkan yang mau lanjut S2 S3 kira-kira apa sih yang dilakukan eksperimen yang dilakukan ketika kita riset tentang drug delivery. Kemudian konsep risetnya yang lebih detail lagi. Kalau yang tadi yang eksperimen ini secara general saja, kalau yang konsep riset lebih detail, kemudian dan lain-lain saya coba share tentang apa sih tantangan kuliah, terutama kuliah di Jepang. Oke, ini pendahuluan. Secara definisi drug delivery apa bidang riset yang sangat sangat general ya, sangat broad riset field tentang lebih ke novel material. Jadi novel material kemudian untuk apa? Untuk bikin sistem penghantaran obat yang efektif. Bisa dibilang ketika pengalaman saya riset di Jepang, teman-teman lab saya yang di sana itu rata-rata datang dari background S1-nya adalah material, ya teknik material, kemudian kimia, kemudian juga biologi, kemudian farmasi. Rata-rata background-nya mereka itu seperti itu. Biasanya orang-orang yang bidangnya kimia, mereka sangat advance di materialnya, di gimana cara bikin polimer. Karena kita ngomongin polimer, teman-teman kimia ini advance di bidang polimer karena mereka ya bidang mereka reaksi organik itu untuk di bidang saya ini sangat kuat. Jadi teman-teman kimia mereka keren ketika menjelaskan tentang konsep kimia. Tapi mereka kelabakan ketika mereka sudah harus riset tentang sudah harus ke tahap biologi, in vitro eksperimen, in vivo eksperimen, eksperimen sel. Gimana sih konsep kanker itu berkembang? Itu kan ke konsep biologi ya. Teman-teman kimia itu kelabakan. Begitu juga dengan teman-teman material, hampir sama mereka dengan teman-teman kimia. Secara konsep material bikin polimer mereka paham. Tapi secara ketika sudah bergerak ke bidang biologi, pengujian-pengujian yang terkait biologi mereka kelabakan. Teman-teman biologi kebalikannya. Secara konsep gimana kanker itu struktur sel kanker dan kemudian dan lain-lain mereka advance. Tapi ketika sudah di konsep bikin polimernya, bikin materialnya, karakterisasi materialnya mereka kelabakan. Gitu. Intinya untuk ya mendelivery sebuah obat ke uh, sehingga sangat efektif untuk penghantaran. Ketika ngomongin drug delivery, ya sebenarnya nggak jauh beda ya. Drug delivery itu intinya seperti formulasi. Teman-teman pasti sudah belajar tentang tablet, belajar tentang sirup, belajar tentang sediaan-sediaan farmasi yang konvensional seperti ini. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah tentang advanced drug delivery. Jadi tahun 1854 salah satu Nobel Prize di bidang medisi namanya Paul Ehrlich, dia sudah mengemukakan konsep namanya therapeutic missile. Ya, therapeutic missile ini
sudah dikonsepkan lah awalnya, sudah jauh-jauh di awal-awal 1900-an ya. Jadi sebenarnya dia ingin gimana caranya obat itu seperti misil. Yang namanya misil ketika ditembakkan, ketika Korea Utara ingin menembakkan misil ke Korea Selatan, dia misalkan menyerang Seoul ya, ya misilnya itu sudah diprogram supaya jatuhnya uh, di Seoul, bukan di Tokyo jatuhnya, atau bukan di Beijing. Jadi seperti itulah konsep sebenarnya obat yang akan dibuat seperti misil. Dia punya GPS-nya, punya tracking sistemnya yang bisa menjamin obat itu seperti misil jatuhnya tepat di jaringan-jaringan yang dituju. Jadi seperti itu konsep awalnya. Sudah sangat jauh sekali. Paul Ehrlich memikirkan hal yang eksis 100 tahun kemudian, satu abad kemudian. Tentang nano drug delivery system sebenarnya sudah banyak diaplikasikan. Kalau teman-teman lihat di Google Scholar publikasi-publikasi, ada kanker, intinya ini beberapa penyakit-penyakit yang memang membutuhkan sistem pengantaran obat yang khusus ya. Ada kardiovaskular, ada brain disease. Karena kita tahu ya, karena di otak itu ada namanya blood brain barrier (BBB) ya, yang sangat membatasi akses obat untuk masuk ke dalam jaringan otak. Kemudian juga vaksin sangat sangat butuh sistem pengantaran karena dia harus sampai masuk ke dalam inti sel, ke dalam sel ya. Kemudian sama gene delivery juga seperti itu. Dan ya banyak penyakit-penyakit yang memang membutuhkan drug delivery yang khusus, nggak seperti nggak seperti obat-obat konvensional. Dan ini kartun ya, bisa dibaca. Ini si pasien kankernya, kemudian dokternya, kemudian ini susternya. Dia bilang hati-hati suster, karena dosisnya kita tambahin lagi, itu ada dosis yang bisa membunuh seekor kuda ya. Jadi intinya kemoterapi itu sebenarnya racun, terutama obat kanker ya. Jadi dosisnya kita tambahin dikit, dia bisa letal untuk si pasiennya, tapi dikurangin dikit dia nggak efektif untuk membunuh sel kanker. Jadi makanya sampai sekarang penyakit kanker adalah penyakit yang paling membutuhkan drug delivery system dibandingkan obat-obat yang lain, karena ya itu tadi window terapinya, therapeutic window-nya, jendela terapinya sangat kecil. Rendahin dosisnya nggak efektif, dinaikin dia bisa membunuh si pasiennya. Ini beberapa report, rata-rata penelitian tentang nanomedicine didominasi oleh penyakit-penyakit kanker ya, doxorubicin dan paclitaxel dan lain-lain. Karena memang sampai sekarang obat-obat kanker adalah penyakit yang membutuhkan drug delivery. Kemudian yang kedua, ada beberapa riset tentang yang sampai uji klinis yang menggunakan drug delivery, tapi keterbatasan mereka adalah ketika industri farmasi mencoba untuk berpikir, ayo oke, kita spend uang di R&D buat bikin drug delivery, tapi buat penyakit misalkan talasemia. Talasemia misalkan dia juga sangat sangat urgent untuk bikin drug delivery. Tapi coba dikalkulasikan, nanti siapa yang beli? Oh, yang beli pasti pasien talasemia. Berapa banyak sih pasien talasemia di dunia ini? Jadi mungkin kebutuhan pertimbangan jumlah pasien, break even point, nanti berapa lama jumlah modal yang sudah diberikan untuk biaya R&D balik ke mereka juga pasti bakal jadi pertimbangan. Sedangkan kanker prevalensi sangat besar di dunia. Dan makanya R&D di industri farmasi mereka pede ketika spend money untuk R&D di kanker drug delivery untuk kanker dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, yang walaupun sama-sama membutuhkan drug delivery. Ini komparasi kartun juga. Kalau misalkan kemoterapi biasa, ini yang sebelah kiri, yang ini bisa dilihat yang biru itu normal sel, yang merah itu kanker sel kanker ya, dan yang ada hitamnya itu adalah sel yang terbunuh. Ketika kita pakai kemoterapi biasa, ada beberapa normal sel yang juga ikut terbunuh, ya, karena kemoterapi biasa dia nggak bisa membedakan. Pokoknya diinjek, diinfuskan obat kemoterapi, obat-obat kemoterapi itu bisa mampir ke sel normal, bisa juga membunuh sel-sel kanker. Tapi juga ada beberapa sel kanker yang masih hidup di sini. Dan kalau kita bikin target terapi, itu adalah harapannya adalah obat kanker itu hanya membunuh sel-sel kanker saja. Dia spesifik untuk bekerja di sel kanker saja. Sedangkan sel-sel normalnya sehat, tidak terbunuh oleh obat kanker yang diberikan. Itu prinsip utamanya. Oke, kita ke bab kedua, yaitu tentang eksperimen apa sih dilakukan ketika
orang atau saya atau mungkin Pak Dadang juga pasti melakukan di selama S3-nya ketika kita mengembangkan drug delivery. Tentang nanomedicine platform atau karir sebenarnya banyak ya di jurnal atau di penelitian yang dilakukan. Ada lipid based nanocarrier ini yang bisa dipakai buat vaksin. Nah, kemudian ada juga polymeric nanocarrier ya seperti ini. Ada juga inorganic nanoparticle, bisa pakai silika, bisa pakai logam oxide. Kemudian ada polimer ini sorry, drug conjugate ini juga saya lakukan di riset yang S2 S3 yang saya lakukan. Ini beberapa contoh saja, sangat sangat beragam, materialnya juga beda-beda dan tiap material membutuhkan spesialisasi yang sangat khusus. Ketika saya pengalaman 5 tahun bergerak di polimer, ketika saya diminta suruh bikin liposom, yang mana liposom itu berbasis lipid ya, itu saya angkat tangan, saya nggak bisa. Jadi sangat sangat spesifik. Jadi ketika teman-teman juga melakukan riset juga harus dari awal sudah punya interest kemana, mau ke polimer, mau ke liposom, atau mau cuma ke antibody, drug conjugate saja. Berbicara tentang polymeric nanocarrier, juga banyak jenisnya. Polimer ini bisa kita bikin sebagai nanopartikel, yang seperti ini. Jadi kita bikin dendrimer, kita bisa bikin nanogel, kita bisa bikin nanokapsul, dan juga kita bisa bikin micelle, yang paling simple. Jadi ya beragam juga. Kebetulan ketika saya S2 S3 saya lakukan riset tentang polimer drug conjugate. Jadi sebenarnya cuma bikin polimernya aja nih. Ini polimernya nih backbone-nya. Dan di sini polimer ini saya tempelkan obatnya. Obatnya ini adalah ini. Ya, ini obatnya. Dikasih linker, kasih obat. Kita juga bisa dekorasikan si polimer ini dengan tanda kutip GPS-nya. Jadi yang make sure, memastikan si obat ini, si polimer namanya obatnya ya, udah jadi kompleks ya, kompleks obat dan polimer atau namanya polimer drug conjugate, memastikan si sistem ini dia nyampe ke sel kanker saja, nggak mampir ke yang lain. Namanya GPS-nya, targeting moiety seperti ini. Jadi seperti ini konsep yang dilakukan. Secara tahapan, ketika kita berbicara tentang riset drug delivery terutama polimer, langkah pertama yang dilakukan adalah desain dan sintesis polimer. Ini yang pertama. Kemudian tahap kedua adalah setelah polimernya sudah dibikin, didesain, kita evaluasi polimer, kimia dan fisika polimer. Kemudian in vitro, kemudian in vivo. Ini standar tahapan drug riset di obat ya, hampir semuanya sama seperti ini. Tapi mungkin ketika kita bicara tentang tahap yang pertama ini, seperti inilah gambaran desain polimer yang saya lakukan ketika saya S2 dulu. Jadi bisa dibayangkan ini full reaksi organik kimia. Jadi di farmasi kan dapat ya mata kuliah organik kimia organik ya. Jadi siap-siap kalau yang drug delivery itu dari polimer benar-benar belajar tentang kimia organik. Bisa dibilang dulu saya nyesal juga di awal-awal. Kenapa? Karena saya paling malas dulu ketika S1 dulu belajar kimia organik karena nggak kebayang gitu dan banyak ininya aturan SN1, SN2, reaksi apa. Tapi ya by experience, latihan satu 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali ya akhirnya jadi biasa juga. Dan kemudian ketika kita mendesain ya kita juga mengevaluasi di sini dan alat-alat yang bisa sepowerful mengevaluasi polimer kita udah bentuk belum sih? Misalnya kita ngomongin reaksi ini yang pertama, apa sih yang menjamin memastikan oke, kita sudah mendapatkan polimer yang ini yang sudah kita maksud. Lalu setelah itu kita lakukan modifikasi yang ini nih, ujung ininya. Yang ada S3 ini, S kita rubah menjadi S2 ini. Apa sih yang memastikan dia bisa jadi sudah berhasil reaksi ini, kemudian setelah ini kita ujungnya kita modifikasi ini. Karboksilik asidnya kita proteksi pakai ini. Apa sih yang memastikan step-step ini bisa berhasil ya? Itu NMR, seperti itu cara langkah-langkahnya. Dan kemudian yang membedakan antara bikin polimer untuk obat dan bikin polimer untuk non obat, misalkan buat ini riset tentang polimer itu kan banyak ya, baik untuk obat, bikin sensor, bikin biomaterial, bikin patch, bikin plaster, banyak ya tentang plaster untuk dari polimer pakai biomaterial. Tapi tantangan ketika kita bikin polimer untuk drug delivery adalah masalah dispersity, Ketika kita bikin polimer, kita pasti pengen polimernya harus molecular weight si ukuran partikel, si ukuran size-nya misalkan 30.000 kD. Tapi
ketika kita ngomongin KD ini, polimer ini enggak semuanya 30 kali 30 kilodalton, 30.000 kilodalton. Pasti ada yang kecil. Kalau kita bikin kurva nih, ini adalah molecular weight, ini adalah berapa sih fraksinya? Itu pasti bentuknya kayak kurva seperti ini, kurva standar seperti ini. Ya, dia distribusi normal seperti ini. Dan kalau kita ngomongin polimer untuk drug delivery, yang ideal adalah yang ini, yang monodisperse. Artinya PDI-nya atau polydispersity index-nya paling kecil. Artinya cuma sedikit lah. Nggak ada outlier di sini. Ini ada outlier nih, sedikit. Sedikit sekali outlier-nya, kecil fraksinya. Tapi kalau bentuknya seperti ini gendut, ya. Artinya apa? Artinya ada polimer yang di sini 10 kD, ada yang polimer di sini 30 kD misalnya yang ideal. 30 kD. Ada juga yang sini 100 kD, 100 kilodalton. Efeknya apa? Efeknya nanti ketika kita menggunakan polimer yang sangat broad seperti ini, ukurannya banyak beragam, itu nanti profil farmakokinetiknya juga sangat berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya ya kita nggak bisa tahu, oh eh, dari 1 miligram obat yang diberikan, diinjek, ternyata 50% dibuang di urin, 50% lagi dibuang 30% lagi dibuang ke keringat. Jadi beda-beda profil farmakokinetiknya. Itu yang sangat berbahaya untuk pengembangan R&D atau clinical trial. Kemudian teman-teman juga nanti ketika tertarik tentang riset tentang polimer seperti ini, NMR itu benar-benar powerful. Jadi basic NMR jadi makanan sehari-hari lah, karena setiap step pengembangan reaksi ini itu konfirmasinya pakai NMR. Kemudian GPC juga sangat powerful untuk dapat profil molecular weight distribution seperti ini. Kemudian LCMS nanti bisa mengkonfirm juga strukturnya sudah oke apa enggak. Kemudian ketika ngomongin nanomaterial, Zetasizer ya itu juga sangat penting karena bisa mengukur surface charge-nya. Kemudian kita juga main SEM scanning electron microscope atau transmitted electron microscope untuk mengamati surface dan morfologi karakter dari si polimer ataupun material yang kita sudah bikin dari polimer. Ini gambaran tentang tahap awal, yaitu desain dan sintesis polimer dan juga kemudian evaluasinya. Tahap kedua, oh ya ini ada kayak Bible-nya lah ya, bioconjugate teknik. Intinya ketika kita udah bikin polimer akhir ini, nanti ujung-ujungnya adalah ini kita sambungin ke obat. Ini obatnya. Obat ini yang nanti akan gimana sih cara nyambungin obat dengan something atau yang benar-benar ukurannya itu besar. Obat biasanya paling molecular weight-nya sekitar 300 atau 100 lah Dalton ya. Sedangkan si polimer ini yang kita bikin itu bisa sampai 30.000. Jadi bayangkan yang kecil dikonjugasikan ke dengan sesuatu yang besar. Jadi emang ada trik-triknya juga dan ini bisa jadi Bible-nya lah. Trik-trik step-step untuk menyambungkan obat. Kemudian setelah kita sudah menggabungkan obatnya dengan polimernya atau dengan bikin apapun, dengan bikin micelle atau apa, memformulasikan obat dengan polimer, yang kita lakukan berikutnya adalah evaluasi di tahap sel, yaitu in vitro. Setelah semuanya sudah oke, parameter polimernya oke, parameter fisika kimianya dari polimernya oke, kemudian yang kita lakukan adalah sel, tahapan sel. Di sel ini kita biasa melakukan MTT, uji toksisitas, kemudian cellular uptake, berapa banyak sih polimer yang dimakan sama si sel, atau juga kita ngelihat pola distribusi. Oh, si polimernya dimakan tapi cuma sampai endosom doang, atau oh dia cuma sampai di sitoplasma aja, nggak sampai ke inti sel. Jadi profil-profil gimana obat itu dimakan sama si sel kita bisa observasi. Kalau misalkan tahap ini gagal, ini udah oke, tahap ini gagal, kita harus balik lagi ke sini mau nggak mau. Ini adalah konsekuensi sequential proses ya. Jadi ketika ini gagal, kita uji lagi prosesnya. Ketika ini oke, baru kita bisa lanjut ke in vivo. Jadi prosesnya seperti itu. Langkah pertama tadi seperti saya sudah informasikan ya, polimer ini pada ujungnya harus dikonjugasikan, harus ditempelkan dengan obat. Tapi sebelum kita tempelin obat, biasanya kita evaluasi dulu pakai senyawa berpendar. Ya, karena kenapa? Karena kita butuh ngecek di sel in vitro ini kita butuh senyawa fluoresen untuk ngecek nantinya obat gampang lah nanti. Tapi untuk tahap awal kita ganti dengan sesuatu yang bisa berpendar, bisa fluorescence dan juga gold nanoparticle di sini. Karena nanti kita bisa ngecek di bawah mikroskop. Karena kalau obat kan dia nggak hampir semuanya nggak bisa berpendar ya. Makanya kita tahap awal di pengembangan di uji sel ini kita lakukan pakai
in vitronya pakai senyawa berpendar, bisa gold nanoparticle, bisa juga fluorescent. Kemudian kita lakukan cellular uptake biasanya. Seperti ini, eh, selnya diinkubasi biasa di cawan, kemudian kita teteskan polimernya yang sudah ada senyawa berpendarnya, kita perlakukan, apa kita perlakukan pakai pH, perlakukan temperatur, perlakukan apapun, nanti kita akan cek di namanya alatnya flow cytometry. Di flow cytometry ini kita bisa mengukur berapa banyak sih polimer yang dimakan oleh si sel ke dalam secara kuantitatif. Kita juga bisa mengukur secara kualitatif. Nah, nanti ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita dapat normalized fluorescent intensity. Jadi berapa banyak sel yang akan dimakan ke dalam, berapa banyak polimer yang termakan oleh si sel. Kita bisa dapat ukuran kuantitatifnya, atau kita bisa kualitatif juga. Kita bisa lihat nih di bawah mikroskop akan berpendar. Yang merah ini, yang hijau ini adalah si polimernya. Yang merah ini adalah si endosom. Ya, jadi yang biru ini adalah si inti selnya, nukleusnya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata selnya nggak masuk sampai ke nukleus, tapi hanya berpendar di sekitar sitoplasma saja. Jadi kita bisa tahu pola distribusi polimer di dalam sel. Oke, sudah selesai di in vitro eksperimen, kemudian kita berangkat ke in vivo eksperimen. Tetap kita untuk di awal kita masih butuh polimer yang sudah dikonjugasikan dengan senyawa berpendar, bisa gold nanoparticle, bisa juga uh, fluorescence. Nanti di sini di tahap evaluasi in vivo ini di hewan, kita juga butuh toksisitas di hewan. Jangan-jangan ketika disuntikin sama polimernya hewannya pada mati atau berkurang berat badannya, yang menandakan itu adalah indikasi si polimernya toksik. Kita juga butuh biodistribution, artinya ketika polimer itu disuntikan dalam tikus, berapa banyak sih yang ke ginjal, berapa banyak sih yang ke liver, berapa banyak sih yang ke kanker, berapa banyak sih yang ke paru-paru. Jadi kita harus tahu pola distribusi polimer ke masing-masing organ penting. Kemudian terakhir baru anti kankernya. Uji berapa banyak sih ketika kita suntik. Di sini di awal-awal ini kita nyuntikin polimernya ke tikus normal, tikus tanpa kanker. Tapi ketika kita sudah bergerak ke uji anti kanker, tikusnya harus dibuat kanker dulu, ya. Tikusnya dibuat kanker dulu, baru kita suntikan. Nanti kita cek berapa sih jumlah obat yang nyangkut ke sel kanker yang sudah kita bikin di tikus itu. Kemudian mampukah si polimer ini menekan pertumbuhan sel kanker yang sudah kita suntikan ke tikus. Nanti biasanya ini alat IVIS ya. Jadi saya nggak tahu, kayaknya belum ada di Indonesia. Jadi ini kayak lemari kulkas. Lemari kulkas ini kita suntikan tikusnya ke pakai polimer yang bisa nyala. Nanti dia akan berpendar. Polimer ini akan berpendar ke dalam di dalam tubuh tikusnya. Nanti pendarannya bisa diukur. Tikusnya masuk ke dalam sini. Nanti bisa dicek. Dia nyala tikusnya di bawah alat ini. Kemudian nanti bisa kita kuantifikasi berapa banyak sih mampir ke ginjal, berapa banyak yang mampir ke tumor bisa kita lihat. Kemudian juga ini adalah tipikal kurva pertumbuhan si tumornya. Semakin kecil dia makin rendah profil pertumbuhan kankernya, inilah ada obat yang kita harapkan. Jadi seperti itu tipikal riset tentang drug delivery untuk kanker. Oke, ini tentang konsep pengembangan gimana sih syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan pengembangan drug delivery untuk kanker. Tantangannya ketika obat kanker, hampir semua obat kanker itu disuntikan, mungkin kalau teman-teman lihat di rumah sakit, obat kanker itu suntikannya bukan via oral dimasukkan dalam tubuhnya, bukan juga via topikal, via kulit, tapi adalah via langsung intravena, langsung kesuntik ke pembuluh darah. Jadi ketika kita bikin obat kanker untuk drug delivery, kita juga harus tahu apa sih tantangan ketika kita menyuntikkan sesuatu, zat asing, obat atau apapun ke dalam pembuluh darah. Tantangan pertama terbesar adalah opsonization. Ya, ini opsonization adalah proses penghilangan atau proses removal ya, removal yang normal terjadi di pembuluh darah terhadap benda-benda asing. Ya, dia adalah barir awal pada obat berbasis nanomedicine. Dia akan jadi indikator half life, tes tengah dari si obat. Misalkan seperti ini ya. Misalkan saya menyuntikkan ini nih, gold nanoparticle ke dalam pembuluh darah. Ketika si gold nanoparticle ini nyampe di pembuluh darah, langsung tuh pembuluh darah, respon imun kita langsung merespon si gold nanoparticle akan dikelilingi protein-protein. Namanya protein opsonization.
Fungsinya apa? Fungsinya ini sebagai penanda. Penanda dia itu ngasih sinyal agar makrofag segera mengeliminir zat asing ini. Nanti ada antibodi dulu, antibodi langsung nyampur ke sini, langsung kompleks. Nah, nanti kalau sudah terjadi bentuk kompleks ini, sinyal ini akan memanggil kompleks ini akan memanggil antibodi untuk segera segera meremove, segera hilang, segera menghilang. Jadi kayak ini patrolinya nih, patroli polisinya yang ini, si makrofag ini. Nah, nanti akan dimakan oleh si obat si gold nanopartikel yang sudah teropsonisasi oleh kompleks protein dan juga antibodi. Nanti dia akan dimakan, dibuang. Jadi sayang ketika obat kanker tanpa ada modifikasi karier pasti akan langsung dimakan, dibuang oleh si makrofag. Akhirnya apa? Dia buang ke urin, buang ke liver di metabolisme dan lain-lain. Apa yang dilakukan supaya obat kanker itu atau zat asing yang disuntikan ke dalam tubuh dia aman dari nggak ketangkep sama patroli makrofag ini? Salah satu kuncinya adalah hidrofilik. Si karakter dari obat asing, zat asing atau obat harus hidrofilik ketika dia masuk ke dalam pembuluh darah. Hidrofilik is a must. Karena ketika hidrofilik, si si protein-protein yang jadi penanda ini yang nanti bakal manggil antibodi, nanti antibodi bakal manggil makrofag, itu dia nggak akan bisa mengenali. Jadi kayak stealth, kayak apa? Kayak pesawat-pesawat ini ya, pesawat-pesawat tempur ya, banyak yang stealth ya. Jadi dia nggak akan terdeteksi oleh radar negara lain ketika dia masuk ke negaranya, wilayah negara. Jadi seperti itu konsepnya. Dan ya, dia nggak akan makrofag nggak akan datang untuk mengeliminir si kompleks ini. Golden standard atau tipikal polimer yang biasa digunakan untuk mengcover zat asing yang disuntikan dalam tubuh adalah namanya PEG. Dia golden standard. Sudah banyak melakukan penelitian tentang polyethylene glycol di mana bagusnya si polyethylene glycol ini untuk bisa mengcover material yang akan disuntikan ke dalam tubuh supaya material itu enggak dieliminir oleh makrofag atau sistem RES ini namanya, sistem RES, reticuloendothelial system. Nah, akibatnya ketika si gold nanopartikel ini disuntikan ke dalam tubuh dengan kondisi dia sudah tercover oleh PEG namanya polyethylene glycol, nanti tes tengahnya akan meningkat. Tes tengah itu adalah berapa lama sih si obat itu, zat asing itu dia muter-muter di pembuluh darah sampai dia akhirnya habis. Berapa lama, ini indikator berapa lama sih dia dari mulai 100% sampai turun grafiknya ya. Ini misalkan ini dosis, ini misalkan ini time. Jadi berapa lama sih 50%. Ini tes tengah. Ini ya tes tengah. Nah, kalau misalkan dia muter-muter lama di pembuluh darah, tekanan tes tengahnya tinggi, nanti jumlah obat yang akan berpindah dari kompartemen darah ke kompartemen jaringan pasti juga akan tinggi. Ini standar ini ya, standar farmakokinetik ya, basic farmakokinetik teman-teman sudah paham, pasti sudah dapat mata kuliahnya. Jadi intinya ketika kita ngomongin drug delivery untuk kanker atau untuk obat apapun, langkah yang pertama dilakukan adalah harus melakukan ini, modifikasi permukaan dari si kariernya atau partikelnya supaya dia hidrofilik. Kenapa hidrofilik? Karena untuk meningkatkan tes tengah. Kenapa untuk meningkatkan tes tengah? Karena kenapa harus hidrofilik? Karena supaya menghindari ini proses removal oleh RES. Kenapa harus hidrofilik? Karena dengan hidrofilik dia bisa meningkatkan tes tengah karena dia muter-muter di dalam darah. Kalau muter-muternya lama di dalam darah, jumlah obat yang berpindah dari kompartemen darah, kompartemen jaringan pun akan semakin tinggi. Ini ada studi tentang gimana pengaruh eh, pelapisan nanopartikel dengan PEG. Ini dia botak ya, tanpa ada coverage, tanpa ada pelapisan PEG. Ini PEG semakin rapat PEG-nya, density-nya makin rapat. Akibatnya jumlah protein opsonin yang nempel di nanopartikel sampai semakin sedikit. Ya, akibatnya apa? Jumlah gold nanopartikel yang di uptake, yang dimakan oleh makrofag juga semakin sedikit. Jadi bisa semakin lihat ya, seperti itu. Ini adalah kurvanya untuk semua ukuran nanopartikel, gold nanopartikel nano dalam ukuran nano size, polanya sama. Semakin banyak PEG-nya yang di cover di permukaannya, semakin sedikit jumlah opsonin, protein atau serum yang nempel di permukaan surface-nya si gold nanopartikel. Jadi sekali lagi modifikasi permukaan sangat penting untuk obat-obat yang akan disuntikan ke dalam pembuluh darah. Oke, sekarang kita spesifik ke kanker. Strategi awalnya saya sudah jelaskan gimana caranya supaya obat kanker itu muter-muter di darah aja terus lama nggak dibuang oleh si makrofag. Tapi sekarang saya akan ngomongin tentang gimana struktur kanker ketika dia bertemu dengan pembuluh darah.
Ini adalah struktur penampang melintang dari pembuluh darah yang ini ke sini, penampang pembuluh darah normal. Ini jaringan normal ya. Ini pembuluh darah di sini. Ini adalah yang di sini nih. Sorry, saya coba pointer. Yang di sini ini adalah ini pembuluh darah. Nah, ini adalah endotelial. Endotelial itu dinding sel pembuluh darah ya. Nah, di sini ada jaringan normal. Jadi ini adalah section pembuluh darah yang dekat dengan jaringan normal, bukan bukan kanker, tapi ini adalah pembuluh darah yang di sini adalah jaringan kanker di sininya. Akibatnya apa? Endotelialnya juga nggak normal di sini. Apa sih yang bisa kita lihat perbandingan antara pembuluh darah normal sama pembuluh darah yang dekat dengan jaringan kanker? Kalau di normal, endotelialnya rapat di sini, ya, kayak rumah baru dibangun, rapat banget kayak batu bata, rapat, 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 rapat. Tapi ketika kita lihat endotelial yang dekat dengan jaringan kanker, tuh bisa dilihat endotelialnya juga rusak, seperti rusaknya sel kanker. Banyak gap yang sangat besar, gap antar endotelial ini. Kemudian bisa dilihat juga di sini juga ada yang namanya pembuluh limfa, lymphatic vessel. Pembuluh limfa itu kalau di rumah seperti selokan. Dia yang akan ngebawa sisa-sisa metabolisme dari sel, obat yang mampir ke yang ya, ini sistem pembuangan lah ya, sistem pembuangan. Tapi ketika sistem pembuangan di jaringan normal, di dekat jaringan normal dia juga normal, lurus dan juga perfect. Tapi ketika pembuluh limfa di dekat jaringan kanker, dia terputus dan ya banyak. Jadi intinya sistem selokannya nggak berfungsi. Ini hal prinsip yang dilakukan yang harus diingat ketika kita ingin melakukan riset tentang drug delivery untuk kanker. Kita harus tahu dulu sistem biologi kanker itu seperti apa. Ketika kita menyuntikkan obat kanker konvensional tadi seperti saya bilang, paling molecular weight-nya di bawah 500, sekitar 300-an lah mungkin ya. Ini yang hitam ini nih. Ketika kita menyuntikkan obat kanker yang konvensional ke pembuluh darah, apa yang terjadi? Obat ini akan lama-kelamaan bakal mampir ke sel kanker, ke jaringan kanker ya, ke sini kan ya, obat-obat ini ya. Obat-obat nih hitam-hitam ini. Dia akan membunuh sel kanker idealnya. Tapi perlu diingat, obat ini juga akan mampir ke sel normal karena obat kanker ini kecil dan dia bisa nge-bypass masuk ke dalam sela-sela endotelial. Nanti dia akan mampir ke jaringan normal. Disinilah yang kita tahu kenapa obat kanker itu sangat jahat dan terapi kanker itu sangat nasty ya, sangat 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 menyeramkan untuk sebagian orang karena obat kanker itu bisa membunuh sel kanker dan juga dia sangat toksik sehingga bisa juga membunuh sel-sel normal. Akibatnya orang yang terapi kanker teman-teman sudah paham lah ya seperti apa beliau menderita karena sel kankernya dan juga beliau menderita karena terapi kankernya. Akibatnya sel-sel normalnya juga terbunuh, rambut rontok, kuku juga pada coplok, kemudian sel pola makan juga berantakan karena hilang ya. Apa sih nafsu makan juga hilang. Jadi ya sangat 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 menyedihkan dan sangat kasihan makanya terapi kanker ini sangat dibutuhkan drug delivery ini untuk orang-orang yang untuk terapi kanker. Seperti itu. Tapi ketika kita melakukan modifikasi obat kanker, kita bikin karier, kita bikin nanomedicine, apa yang terjadi? Kita tuh melakukan pengkonjugasian atau pemodifikasi obat kanker yang tadinya kecil menjadi obat kanker yang besar secara struktur seperti ini. Karena kita sudah memodifikasi obat kanker yang tadinya kecil menjadi lebih besar. Entah itu cuma dikonjugasikan dengan polimer, entah itu dikonjugasikan dengan sistemnya micelle seperti ini. Akibatnya apa? Ketika kita menyuntikkan, oke ini masih sistem tanpa polimer ya. Tadi seperti saya jelaskan di awal, ya ketika dia tanpa polimer, tanpa modifikasi permukaan, dia akan langsung dimakan oleh makrofag dengan sistem RES tadi ya, dimakan dan dia hilang. Tapi ketika kita bikin polimer yang sudah kita modifikasi dengan polimer hidrofilik di sini, sesuatu yang hidrofilik, pertama yang bisa kita dapatkan adalah si obat kanker ini dia nggak akan mampir ke jaringan normal karena terlalu kecil gapnya untuk dilewati oleh si jaringan si obat nanomedicine ini. Tetapi dia masih bisa masuk ke dalam jaringan kanker seperti itu. Itulah kenapa kita harus melakukan modifikasi obat kanker supaya dia bisa masuk secara selektif bisa masuk ke dalam obat jaringan kanker doang tanpa dia bisa masuk ke jaringan normal. Ini namanya yang saya jelaskan tadi adalah namanya EPR effect, Enhanced Permeability and Retention EPR effect, atau disebut juga passive targeting. Karena dengan kita bikin konsep ini secara teori pasti obat ini akan banyakkan mampir ke sel normal dibandingkan mampir ke
sel kanker, kebanyakan mampir ke sel kanker daripada ke sel normal. Jadi intinya seperti saya tadi bilang, hydrophilic penting, kemudian antifouling atau tadi seperti saya bilang, antifouling itu nama karakter hydrophilic ya untuk meningkatkan T setengah. Oke, obat obat sekarang sudah mampir ke sel kanker. Ya obat-obat tadi yang nanomedicine ini sudah mampir ke jaringan kanker. Ternyata nggak hanya berhenti sampai di sini doang. Ketika kita sudah bikin nanomedicine ini, kita harus memastikan obat kanker ini bertahan lama di jaringan kanker. Karena kalau nggak, dia bakal dibuang nih sama jaringan limfatik. Jadi obat-obat ini harus bertahan di jaringan kanker supaya dia terapinya lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah kita harus memastikan obat-obat ini bisa dimakan oleh si sel kanker atau sel kanker ini mau memakan mau makan si obatnya, si polimer yang sudah terkonjugasikan dengan obat. Jadi intinya langkah berikutnya adalah ketika sudah berhasil bikin ini nih hidrofilik sugar test setengahnya naik, kita harus memastikan si nanopartikel kita atau si karir kita punya kemampuan untuk mengimprove retention atau dia berapa lama sih stay di sini 2 hari 3 hari gitu kayak orang nginep di hotel, dan juga dia bisa sampai masuk ke dalam sel supaya efek pembunuhan sel kankernya lebih maksimal. Karena kalau sel kanker di luar dibandingkan dengan sel kankernya obat kankernya ada di luar, terakumulasi di luar sel sama cuma di jaringan antar tisu ya, interconnecting tisu, dan juga obat yang bisa masuk sampai ke dalam itu efeknya beda, membunuhnya lebih maksimal ketika obat kankernya berhasil masuk ke dalam sel kankernya. Oke, tadi kita ya jelaskan kalau metode ini nih yang tadi di bawah ini, gimana caranya kita melapisi obat kanker pakai polimer hidrofilik itu namanya EPR effect atau passive targeting. Kalau ada pasif berarti ada aktif dong. Nah, ini namanya active targeting. Active targeting adalah gimana caranya supaya kita memastikan obat kanker itu bisa masuk ke dalam sel. Jadi nggak cuma berhenti sampai di luar sel saja. Caranya paling gampang adalah kita tahu kalau di sel kanker itu banyak reseptor-reseptor yang unik-unik, aneh kalau kita bandingkan sama sel normal. Makanya kalau teman-teman ke rumah sakit kanker Darmais misalkan ya, di sana banyak tuh pasien namanya payudara, kanker payudara hair type positif, hair negatif, atau hair triple negatif. Artinya apa? Dia punya sel kanker yang ada di pasien itu ada reseptor hair namanya. Reseptor si estrogen ya, estrogen reseptor yang kalau di normal, di sel normal dia cuma ada satu. Tapi kalau di sel kanker dia ada banyak tipenya. Kenapa? Karena sel kanker itu butuh asupan makanan yang sangat luar biasa banyaknya, makanya dia reseptor banyak. Reseptor ini kan seperti pintu ya, seperti pintu masuk makanan untuk masuk ke dalam sel. Ketika sel kanker itu membelah dengan sangat cepat, berarti dia juga butuh banyak pintu untuk bisa mengakomodir masuknya makanan dari luar ke dalam sel. Makanya dengan memanfaatkan, oke, kita tahu karakter sel kanker itu punya banyak reseptor yang ada di luarnya, caranya adalah kita polimer yang kita udah sambungan dengan obat ini, kita modifikasi si permukaannya dengan sesuatu yang bisa ngebuka pintunya si sel kanker ini. Jadi namanya active targeting. Bisa seperti ini. Jadi klik masuk, kemudian dia dimakan sama si sel kankernya. Tapi kalau sel normal, gimana cara kita mengurangi supaya obat kanker yang kita desain ini nggak masuk ke dalam sel normal adalah kita dengan cara ini ya sel normalnya nggak akan masuk. Interaksi ini namanya interaksi ligan atau ligan dan reseptor. Bisa juga di sini pakai antibodi juga, tapi lebih mahal antibodi. Jadi ini sama, kita memodifikasi polimernya dengan sesuatu yang bisa ngebuka pintu untuk si sel kankernya. Ini contohnya dia pakai kalau di sel kanker, terutama prostat, dia punya glutamin transporter. Dia kalau untuk sel kanker prostat, dia punya glutamin transporter. Di sini banyak pintu-pintu untuk karena dia butuh glutamin itu asam amino ya. Sedangkan sel normal lebih sedikit jumlahnya. Kalau misalkan kita bikin polimer dengan banyak di sini sedangkan glutamin itu dibutuhkan oleh sel kanker, jadi prevalensi atau jumlah polimer yang dimakan oleh sel kankernya juga lebih banyak karena dia bisa mengakomodir memasukkan si polimer ini ke dalam sel. Sedangkan di sel normal nggak sedikit jumlah pintunya. Kemudian ada pasif, ada aktif, ada juga semi aktif. Nah ini akan saya coba bahas lebih dalam. Semi aktif targeting itu seperti ini contohnya. Kesulitan kita bikin aktif targeting adalah sangat mahal. Biasanya kalau di obat-obat kanker dia pakainya antibodi dan antibodi itu sangat mahal. Makanya ada opsi lain namanya semi aktif targeting. Jadi kita tahu kalau sel normal dan juga sel kanker karakternya adalah permukaannya dia adalah anionik. Jadi surface-nya adalah bermuatan negatif. Semua sel, mau itu sel normal, mau sel kanker. Dan juga biasanya selain dia anionik, dia hidrofobik karakternya, karakter permukaan selnya. Nah,
di sini di strategi ini kita coba untuk ngebikin gimana caranya polimer yang kita gunakan untuk mengcoating obat kita, untuk mengkonjugasi obat kita itu adalah harus bermuatan hidrofilik. Obat yang bermuatan hidrofilik dia nggak akan berinteraksi dengan struktur permukaan sel yang anionik ini, bermuatan negatif atau bermuatan hidrofobik. Pasti nggak akan dimakan oleh sel normal. Jadi kita memastikan si obat kita tetap bermuatan negatif dan juga bermuatan hidrofilik ketika ada di pembuluh darah. Karena pembuluh darah kan pasti kan normal. Jangan sampai obat kita langsung dibuang oleh makrofag karena nggak berkarakter hidrofilik. Tetapi ketika obat kita sampai ke sel kanker, misalkan di sel kanker kita tahu kalau kanker itu pH-nya asam. Yang juga kita juga bisa memodifikasi temperaturnya. Kita juga tahu di sel kanker ada banyak enzimatik kompon yang bisa kita gunakan untuk merubah karakter yang tadinya hidrofilik menjadi kationik. Karena sel kanker itu, semua sel itu negatif muatannya. Kalau misalkan muatan obat kita sekarang jadi positif, dia akan dimakan langsung oleh si sel kankernya karena berinteraksi di sini. Minimal bertahan lama di permukaan, nanti lama-lama dimakan. Atau namanya interaksi ionik. Ini contohnya karakternya. Jadi switchable polimer pakai polybetain. Ketika dia di pembuluh darah ketemu endothelial cell, dia nggak akan interaksi dengan endothelial cell. Ya, karena dia bermuatan negatif di pembuluh darah. pH-nya di pH 7,4, pH pembuluh darah 7,4, dia muatannya negatif atau netral charge. Jadi dia tetap hidrofilik, tapi ketika dia sampai di sel kanker, dia merubah karakternya dari netral menjadi kationik. Kationik sama sel apapun pasti berinteraksi. Atau kita juga bisa pakai strategi yang berikutnya, semi-active targeting. Tadi di pembuluh darah dia tetap hidrofilik, tapi ketika sampai di sel kanker dia jadi hidrofobik. Jadi hidrofobik dengan hidrofobik pasti berinteraksi. Nanti dia dimakan oleh si selnya. Namanya interaksi hidrofobik. Ini contohnya di pH 7,4, pH darah dia tetap hidrofilik, jadi sel endotelial, makrofag nggak akan bisa makan si polimer ini. Tapi ketika di sel kanker dia jadi hidrofobik di pH 6,8 ke bawah, kemudian dia bisa interaksi dengan sel kanker, lama-kelamaan dimakan. Oke, tadi sudah konsep generalnya, sekarang konsep risetnya. Ini yang saya bilang, ini yang saya lakukan selama riset S2 S3. Jadi saya pengen bikin polimer gimana ketika di pH 7,4 dia tetap hidrofilik. Nanti ketika polimer ini berubah ketemu pH-nya asam, dia jadi hidrofobik. Harapannya meminimalisir interaksi di normal sel ketika di pH 7,4, mensimulasikan kondisi pH darah, pH-nya normal sel 7,4, tapi ketika dia 6,8 yang mensimulasikan kondisi kanker sel, dia hidrofobik. Akhirnya hidrofobik ketemu hidrofobik, yang dari sel itu hidrofobik, nanti dia berinteraksi. Nanti kasih obat, nanti dicek di tikus. Ini per platform yang saya gunakan, ada namanya polimer, namanya polyinisopropyl akrilamid atau nama bekennya polynaipam. Polynaipam ini uniknya dia itu hidrofilik di suhu ruangan, di larutan suhu ruangan, tapi ketika kita panasin dia jadi hidrofobik. Kebanyakan polimer misalkan polimernya CMC ya, CMC, karboksimetil selulose, sangat terkenal ya buat di farmasi. Ketika kita panasin, polimernya malah jadi larut. Ya, jadi untuk melarutkan CMC itu dia butuh pemanasan. Tapi kalau polynaipam ini dia kebalikannya. Supaya dia larut, dia harus di suhu ruangan, suhu dingin di bawah 32 derajat. Tapi kalau dia dipanasin dia jadi nggak larut. Itu uniknya si CMCNA. Si polynaipam. Apa yang saya lakukan? Saya memodifikasi polynaipam. Tapi kan polynaipam ini kan bukan pH responsif, dia kan termoresponsif. Sedangkan saya di sini pengen bikin pH responsif karena pH-nya kanker kan asam. Yang saya lakukan adalah merubah gimana caranya kita bikin polimer naipam ini yang tadinya adalah termoresponsif, ketika berubah temperatur dia juga berubah karakternya. Saya pengen merubah dia menjadi pH responsif polimer yang merubah karakternya ketika ketemu pH perubahan pH. Intinya caranya adalah saya bikin polynaipam dan juga saya bikin struktur turunan dari polynaipam namanya AIPAM. Kemudian saya konjugasikan dengan PMM. PMM ini adalah struktur di mana ketika dia ketemu asam dia lepas linkernya, dia ininya lepas ikatannya. Ini karakter ini adalah struktur naipam. Ini adalah AIPAM, ada amin di sini, ada amin grupnya. Amin grupnya disambungkan sama PMM. Nah, ini struktur PMM nanti ketika dia akibatnya ketika dia
punya struktur hydrophilic si PMM ini, dia punya LCST yang sangat tinggi. LCST itu critical temperature. Ini LCST itu ini LCST namanya 32 derajat ini adalah LCST. Critical temperature tinggi. Ketika critical temperature tinggi, nanti akan saya jelaskan. Kemudian nanti ketika dia ketemu kondisi asam dari jaringan kanker, ini lepas PMM-nya, kemudian balik ke kondisi awal, cuma NIPAM sama IPAM saja, dia LCST-nya low LCST. Apa itu low dan high LCST? Seperti ini. Suhu tubuh manusia 30 derajat Celcius. Ketika kondisi jadi ada naik tinggi, lebih tinggi daripada suhu tubuh, polimer ini akan tetap hydrophilic di dalam badan manusia karena suhu lingkungannya lebih rendah daripada suhu critical temperaturnya. Tetapi ketika dia ketemu kondisi asam di sel kanker, dia nyopot nih, coplok PMM-nya. Akibatnya dia low LCST. LCST turun lebih rendah daripada suhu tubuh 37 derajat, taruhlah 30 derajat Celcius. Akibatnya dia berubah karakternya dari hydrophilic ke hydrophobic. Hydrophobic disenangi oleh sel kanker suka dimakan sama sel kanker, akhirnya bisa memaksimalkan terapi dari si obat kanker tersebut. Ini konsep yang saya propose di riset S2 saya. Ini karakternya, jadi seperti saya bilang, panjang kalau untuk desain polimer, dan setiap step harus dikarakterisasi. Ini kenapa saya jadi amin, saya ubah jadi amin karena amin lebih stabil. Ini sorry, ya ini amin itu saya ubah jadi ini amin sini saya suruh jadi amin karena lebih stabil, dan seperti itulah konsepnya. Nanti saya coba modifikasi jumlah IPAM yang saya masukkan dalam sini 2,5, 4%, 10%. Nanti saya lihat gimana profil pH-nya. Kemudian ini contohnya ya. Ini adalah kurva LCST yang pertama yang hijau. LCST ketika NIPAM sama IPAM saja di pH 7,4. Kemudian ketika saya sambungkan dengan PMM ini, kurvanya bergeser ke kanan, yang menandakan bahwa LCST juga naik jadi high LCST. Tapi ketika dia ditaruh di kondisi asam ini copot, dia balik ke kondisi awal profilnya seperti itu. Jadi ini adalah struktur karakter yang saya harapkan. Ini bisa dilihat juga profil NMR-nya. Ini teman-teman kalau misalkan nanti belajar tentang polimer pasti banyak berinteraksi dengan NMR. Ini adalah polinipam awal sebelum ada PMM. Ketika kita tambahkan PMM ada peak baru nih, ada puncak baru yang menandakan kalau puncak ini adalah puncaknya PMM ini, di PMM ini. Kemudian ketika ini strukturnya dikasihkan larutan asam, dia akan putus sehingga ini hilang. Puncak yang ini hilang, yang menandakan kalau ya benar yang membuat dia berubah-ubah karakter ini adalah si PMM ini. Kemudian juga saya melakukan in vitro eksperimen, saya cek semuanya di kondisi asam maupun kondisi netral. Dari 3 polimer yang saya desain, cuma polimer ini yang IPAM-nya 2,5% saja yang menunjukkan ada perbedaan karakter cellular uptake di kondisi netral dan juga kondisi asam. Yang menandakan oke, saya akan ambil ini untuk in vivo eksperimen. Jadi nggak semua polimer yang kita bikin akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Makanya optimasi di awal sangat penting. Nah, ini adalah hasil dari confocal microscope. Kita cek ketika polimernya kita kasihkan fluoresen atau senyawa yang berpendar, kita cek juga di bawah mikroskop nanti akan seperti ini, seperti bagus ya pelangi dan juga seperti kembang api. Oke, terakhir suntikan aja ke tikus yang sudah punya sel kankernya. Nanti kita akan lihat profil berapa banyak sih polimer yang kita suntikan nanti akan mampir ke sel kanker. Ternyata setelah dibandingkan sama kontrol, NIPAM saja yang tidak punya karakter pH responsif dari polimernya nggak punya pH responsif karakter, cuma polimer saya aja yang punya profil yang menjanjikan karena dia naik ketika 2,5 jam pasca suntik intravenous. Jadi intinya ya kita sampai saat ini sudah membuktikan bahwa polimer ini punya karakter akumulatif di sel kanker yang sangat baik dibandingkan dengan kontrol. Ups. Terus kemudian terakhir juga kita suntikan kita ukur ininya berapa sih pertumbuhan si jaringan kankernya karena dia kan intra
topikal ya, intraperitoneal kita suntik. Nanti kan bisa dia akan muncul seperti tonjolan. Nanti kita bisa ukur ukurannya sel kankernya dipakai penggaris biasa, tumor size bisa kita ukur. Ini adalah obat yang dengan nanomedicine, dengan carrier. Ini adalah dengan kontrol tanpa ada karakter pH responsif. Ini adalah kontrol biasa saja. Obat tanpa ada kariernya, ya ini adalah cuma dikasih PBS saja. Jadi sangat berbeda signifikan pertumbuhan sel kanker yang bisa kita tekan dengan penggunaan karier untuk pembawa obat kanker. Tadi saya ngomongin tentang perubahan hidrofilik ke hidrofobik. Saya juga sedikit mengulas tentang salah satu riset yang dilakukan oleh teman saya. Ini dia melakukan riset tentang gimana caranya ngerubah karakter polimer dari hidrofilik di pembuluh darah menjadi hidrofobik. Menjadi kationik. Ini dia pakai Zwitter ion, polyzwitter ion. Polyzwitter ion itu bisa, jadi intinya polyzwitter ion adalah karakter polimer di mana satu rangkaian polimer dia punya charge positif, punya juga charge negatif. Charge positif bisa jadi dari nitrogen, juga bisa jadi SO3, bisa juga dari karbonat ya, bisa jadi COO minus. Intinya apa sih yang diharapkan? Intinya dia pengen bikin polimer yang ketika di physiological condition, di kondisi pembuluh darah pH 4 dia netral, tidak bermuatan, sehingga dia tidak berinteraksi dengan sel-sel yang normal yang ada di pembuluh darah. Tapi ketika dia sampai di jaringan kanker, dia berubah menjadi kationik. Tumorus pH-nya 6,5, langsung switch dia. Ketika di pembuluh darah, muatannya satu positif, satu negatif, jadi saling meniadakan. Karena profil karakter dari seperti ini. Tapi ketika dia di pH asam, somehow dua nitrogen, dua amin group ini dua-duanya terkationik, terprotonisasi. Akibatnya dua muatan ini lawan satu muatan negatif, tetap kan netral charge-nya akhirnya kan tetap 1-0 ya. Ini 2, ini 1. Jadi tetap 2-1 jadinya. Menang nih yang charge positifnya. Kalau ini kan netral, seri ya, sama-sama 1-1. Seperti ini karakter yang ingin diinginkan oleh teman saya saat itu. Nah, dia pengen bikin seperti ini. Tadi seperti saya jelaskan. Dia juga bikin polimer kontrol di mana polimer yang ini saling meniadakan. Jadi kondisi asam, kondisi basa dia sama-sama netral, dan juga dia bikin senyawa atau polimer yang selalu positif. Ya, mau di kondisi asam, mau di kondisi basa selalu tetap 2-1 formasinya. 2 untuk kationik, 1 untuk anionik. Seperti itu, dan hasilnya adalah sangat menarik. Ketika dicampurkan si polimer tersebut dipakai heparin itu protein ya, dia yang polimer yang polimer utama yang sedang dibikin ini yang kuning ya, dia ternyata karakternya berubah, partikel size-nya. Ketika di pH 7,4 dia kecil karena muatannya negatif. Dia nggak berinteraksi dengan si heparin. Heparin itu muatannya negatif. Tapi ketika dia di pH-nya negatif, pH-nya asam, dia mulai naik nih partikel size-nya. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan heparin. Akibatnya dia diserap heparinnya di atas gold nanopartikel yang sudah dimodifikasi dengan polimer ini. Tapi kalau yang polimer kontrol yang lain, ini yang selalu positif nih, mau pH berapapun tetap positif, ya tetap besar. Tapi kalau yang tetap negatif, dia berapapun pH-nya, dia nggak akan menyerap heparin. Ini karakter aja yang konvokal, dan juga sangat menariknya adalah ketika dibandingkan di in vivo eksperimen, gimana profil farmakokinetik di pembuluh darah, yang kuning ini jauh lebih bagus dibandingkan PEG yang hitam. PEG itu kan golden standard ya. Dia artinya berhasil meningkatkan retention time. Tes tengah. Meningkatkan tes tengah atau profil distribusi darah dari si polimernya. Kemudian ketika sampai di kanker juga meningkatkan akumulasi si polimer di sel kanker karena mampu merubah karakter dari hidrofilik atau tidak bermuatan di pembuluh darah. Ketika langsung sampai di kanker dia berubah menjadi kationik, di mana sel kanker sangat senang bermuatan something yang muatan negatif, bermuatan positif. Dan ini juga bisa dimodifikasi, polimer yang tadi sudah dibentuk juga bisa dimodifikasi untuk liposom, jadi campurkan saja bisa digabungkan dengan lipid komponen untuk bikin liposom dan bisa dipakai buat liposom. Ini adalah karakter gene silencing untuk terapi kanker. Seperti ini sama. Ya, ini sekilas tentang kesimpulan apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Intinya, minum sebentar.
polimer bisa dipakai untuk mengontrol interaksi antara obat dengan sel. Jadi bisa dipakai untuk drug delivery. Tapi untuk kalau kita bicara tentang stimuli responsif polimer atau polimer yang bisa merubah karakternya, syarat pertama untuk menjadikan polimer itu sebagai platform yang baik untuk sebagai stimuli responsif polimer, dia karakter perubahannya harus sangat sensitif. Artinya di suhu 3, ketika kita ngomongin LCST dari polimer PEM 32 derajat Celcius ya. Ketika dia 32,1 dia hydrophobic. Tapi ketika masih 31,9 dia tetap hydrophilic. Dan perubahan yang seperti itulah yang diharapkan untuk polimer-polimer yang dipakai kalau kita menggunakan thermoresponsif polimer atau polimer yang bisa berubah sesuai dengan lingkungannya. Dan acidic condition atau kondisi asam dari kanker itu jadi hal yang sangat seksi ya untuk perkembangan target untuk kanker, karena universal, hampir semua sel kanker pasti kondisinya asam dibandingkan sel normal. Oke, ini kesimpulan untuk presentasi saya. Tadi saya juga bilang saya punya tema DLL ya. Ini tentang share aja sih terkait. Saya ketika dulu S1 nggak membayangkan saya bisa jadi peneliti, dan kalau namanya peneliti sama seperti dosen harus S2, S3 karena untuk mengimprove kapabilitasnya, knowledge-nya. Jadi saya nggak tahu pasti di antara satu angkatan misalkan ada 100 orang, ada 5 orang yang somehow ketika di kelas dulu S1 kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada interest, nggak outstanding ya. Ketika kita ngomongin dosen, pasti kita berpikir pasti akademik performanya anak ini dulu waktu S1 mungkin outstanding banget, tapi ini nggak berlaku buat saya biasa aja ketika S1, tapi entah kenapa kecebur di BPT yang lembaga riset, kemudian mau nggak mau bergaul dengan teman-teman S2, S3 di BPT dulu namanya, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, dan akhirnya S2, S3 ke Jepang. Yang mau saya share adalah tentang apa sih plus minus tinggal kuliah atau bekerja di Jepang. Ini sangat subjektif ya. Namanya subjektif pasti beda antara satu orang dengan dua orang lainnya. Ini adalah pure pengalaman saya. Disclaimer dulu ya, ini pengalaman saya ketika saya 5 tahun ya S2 S3 di Tokyo, kemudian setahun tinggal di postdoc di Shizuoka, dan ya saya hidup bersama istri, bawa anak itu ketika saya berangkat ke Tokyo dan juga berangkat ke Shizuoka. Jadi ini cuma sebagai gambaran saja buat teman-teman yang somehow nanti mungkin ada kesempatan dan juga ada kewajiban untuk sekolah dan memilih Jepang untuk sebagai negara tempat studi. Sekarang kita ngomongin plusnya dulu deh. Ya ketika kita memutuskan untuk sekolah ke luar negeri, pasti yang kita pilih adalah developed country ya. Kita nggak akan mungkin, ya nggak wajar aja ketika kita kuliah kita pengen drug delivery tentang obat atau apapun itu, atau bahkan IT, tapi ke developing country juga, yang nggak sejauh-jauh, mendingan ngapain kita ke Indonesia, sama-sama developing country juga ya. Kita kan ke Mesir gitu ya. Kalau untuk agama mungkin Mesir leading gitu ya. Cuma untuk yang riset yang tentang science atau yang engineering, mungkin ya recommended ke negara-negara developed country. Pasti ya itu harapannya. Ya Jepang developed country untuk Asia sama seperti Singapura, Korea, Cina mungkin developed country. Jadi memang ada tujuan untuk studi lanjut. Kemudian yang pertimbangan kedua ketika saya memutuskan untuk ke Jepang adalah dekat. Jadi ya penerbangan karena ketika saya kuliah itu saya sudah kondisi sudah nikah dan satu anak. Jadi memang ketika mempertimbangkan ke Jepang, nanti ketika saya bawa anak boyongan, ini cuma 7 jam Jakarta Jepang. Jadi nggak akan terlalu banyak lah. Orang kita aja dari Jakarta Malang naik kereta 12 jam ya, mata remaja. Jadi hampir nggak jauh beda lah ketika kita naik kereta dari Jakarta ke Malang gitu. Kemudian kalau relatif dekat, berarti kan ongkos modal pertamanya ketika kita bawa keluar kan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mahal ya. Untuk awardee, kalau teman-teman beasiswa dapat beasiswa, pasti kan awardee-nya si pelajarnya pasti kan di cover ya, airfare-nya, pesawat, tiket pesawatnya kan di airfare. Tapi kalau kita bawa istri sama anak kan keluarga nggak jadi tanggungan pribadi. Jadi ya relatif dekat, ongkosnya juga lebih murah. Jadi mungkin nanti Pak Dadang bisa cerita lah dari perspektif kenapa bisa ke Belanda dan pertimbangan lain-lain. Jadi ya ini pertimbangan saya kenapa saya bawa ke Jepang. Kemudian family friendly, personally ya, saya berpikir Jepang itu family friendly. Tadi seperti saya bilang, simple, bawa keluarga, bawa visanya juga gampang, bikin visa juga gampang. Kemudian ketika sampai di Jepang, full service dari pemerintah Jepang untuk keluarga itu juga menurut saya
yang menjanjikan ya ketika Jepang sebagai negara yang pertumbuhan penduduknya negatif, maka dia terus mengencourage orang-orang yang tinggal di Jepang untuk punya anak. Akhirnya sampai sekarang dari sekitar 40 tahun yang lalu, Jepang itu selalu memberikan insentif 40 juta rupiah setiap bayi yang lahir. Jadi ya itu salah satu pertimbangan saya kemarin bawa Jepang, karena ongkos melahirkan malah surplus ya. Melahirkan di Jepang 10 juta rupiah, dapat 40 juta rupiah cash dari pemerintah Jepang untuk mengencourage supaya semua orang, baik orang Jepang maupun orang asing yang tinggal di Jepang secara menetap lama, untuk punya anak. Kemudian layanan-layanan kesehatan juga ya saya yakin sama seperti di negara maju semua maju lainnya, cuma lebih familiar lah karena bisa dibilang pelayanan kesehatan Jepang seperti BPJS, mirip, aman. Ini nggak bisa di nggak bisa di nggak bisa di kupungkiri ya. Jepang ini negara yang aman, nggak seperti Amerika mungkin di mana-mana orang uh, bawa pistol dan juga agak rasis ke orang-orang asing, orang-orang timur. Jadi ya jadi target, ternyata orang timur itu di Amerika jadi target ya, penembakan massal dan lain-lain, itu yang menurut saya nggak saya pernah rasakan di Jepang. Semuanya aman, membiarkan anak-anak sekolah, anak sekolah usia SD naik kereta, naik ini sendiri sudah terbiasa, sudah jadi pandangan yang umum. Kemudian ini yang menurut saya agak unik ya, adat ketimurannya itu Jepang itu ya sama seperti Indonesia, masih negara timur, masih masih tataran negara timur. Jadi kalau saya simplifikasi, adat Jepang itu seperti orang Jawa tapi versi ekstrim. Jadi enak ada saya selalu bilang ke teman saya, termasuk kepada ada juga orang Jawa, orang Jepang itu pakowuhnya itu ekstrim lah, lebih Jawa daripada orang Jawa. Jadi udah sampai ke maksimum lah, maksimum level untuk ada ketimurannya. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang terbiasa dengan kultur ada ketimuran itu ininya apa, penyesuaiannya terlalu banyak. Makanya saya personally cocok dan dengan senang hati siap bolak-balik ke Jepang untuk postdoc dan untuk postdoc yang lainnya. Tapi yang negatifnya saya juga nggak mau ngumpetin ya, saya juga share bahasa jadi faktor kendala untuk teman-teman yang akan kuliah ke Jepang. Bahasa itu jadi hal yang menyulitkan karena orang Jepang nggak terbiasa ngomong bahasa Inggris, nggak seperti orang Belanda. Orang Belanda punya bahasa lokal, tapi mereka terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi nggak pernah ngerasain saya waktu pas tinggal di Belanda 3 bulan, orang Belanda itu bisa otomatis nge-switch dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris. Dia even sopir, cleaning service, dia bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Tapi kalau di Jepang struggle karena saya nggak punya interest untuk belajar bahasa Jepang sejak awal. Buk, saya bukan tipe yang anime freak ya, apa namanya itu, dari awal suka bahasa Jepang, suka nonton anime dan nonton dorama namanya ya, bahasa Jepang ya. Itu jadi dia kan terbiasa ngomong bahasa Jepang karena sudah ada interest terkait kultur Jepang yang, tapi kalau saya enggak. Jadi saya 5 tahun di Jepang, saya nggak bisa hiragana katakana. Itu jadi bahasa dan itu bakal menyulitkan teman-teman kalau misalkan teman-teman ke Jepang tanpa ada kemampuan. Tapi ya survive, tapi mungkin kehidupan sehari-hari bakal banyak trouble. Makanya ketika saya merekomendasikan ke Jepang untuk junior-junior saya yang akan ke Jepang tanpa punya kemampuan bahasa yang mumpuni, saya selalu bilang jangan pernah pergi ke Jepang untuk kuliah keluar dari 3 kota besar, Tokyo, Osaka, Kyoto. Hiroshima masih boleh lah. Jadi ya, karena ketika kita tinggal di kota besar, itu mereka sudah terbiasa dengan orang asing. Jadi kelurahan, kecamatan, itu ketika kita lapor diri, ketika kita bikin asuransi, ketika kita anak kita lahir, banyak urusan ke kelurahan gitu, itu dukcapil lah ya kalau di Indonesia. Itu ketika di Tokyo pasti masih bisa survive. Jadi ketika di kota-kota besar. Tapi kalau kita di kota-kota kecil, oh jangan harap deh, pasti bakal struggle. Kemudian working style. Hal negatif dari kerja di Jepang adalah working style-nya panjang. Sudah jadi rahasia umum. Orang Jepang stay di lab dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu normal untuk standby di lab seperti itu dengan kerja yang panjang itu. Tapi jam kerja panjang itu bukan berarti dari jam 8 sampai jam 9 malam itu cuma kerja doang. Kenapa orang Jepang itu nggak efisien? Karena di sela-sela itu banyak nyampahnya. Ketika 2 jam kerja datang 1 jam hahihi, 2 jam kerja lagi 1 jam lagi nge-gym. Jadi di sela-sela kerjaan di lab itu ketika saya S2 S3 itu normal seperti itu. Ketika kerja eksperimen 1 jam lagi ngobrol ngegosipin tentang profesor kita, itu wajar ya gitu. Dan udah ngebuat orang-orang Jepang stay di lab
atau stay di kantor sangat lama karena emang working style-nya nggak, menurut saya dan menurut orang-orang itu nggak efisien. Dan terakhir, ini ada ketimuran ini hal positif buat sebagian orang, tapi bisa juga hal negatif untuk sebagian orang yang lainnya. Kenapa? Karena uh, orang Indonesia tipikalnya mostly tipikal yang menghindar, sama seperti orang Jepang, menghindari konflik, ngomong di belakang, nggak mau to the point, basa-basinya banyak. Orang Jepang itu sama seperti tapi di porsi yang lebih ekstrim. Makanya untuk orang-orang yang tipikalnya straightforward, nggak basa-basi, yang lama tinggal di Amerika, itu akan sulit untuk beradaptasi hidup di Jepang karena straightforward. Kalau misalkan punya masalah itu ngomong langsung, itu nggak akan bisa survive di Jepang. Orang-orang Jepang bakal menghindari orang-orang seperti itu. Jadi public enemy lah kemungkinan. Ternyata makanya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Timur Tengah, ketika di Jepang mereka tipikalnya nggak bisa banyak beradaptasi. Akhirnya mereka banyak punya masalah di social life. Ketika di lab atau apa, mereka susah beradaptasi. Tapi orang Indonesia ya walaupun sevokal-vokal orang Indonesia, ketika dia ke Jepang ya mereka masih bisa beradaptasi karena mereka telah hidup lama di Indonesia juga, di mana Indonesia itu juga apa, kultur non directnya juga banyak juga ya, bagi orang-orang orang yang tinggal di Jawa seperti itu. Jadi mungkin terakhir dari saya yang bisa saya sampaikan, semoga bisa banyak diskusi atau nanya apapun enggak yang saya buka untuk diskusi. Terima kasih Kang Dadang, terima kasih teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya ini dulu ya. Hmm, rekan